Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Farmasi 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan uji laboratorium. Pengertian dari interaksi obat itu sendiri yaitu interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Menurut Tatro, interaksi obat dapat terjadi minimal melibatkan dua jenis obat, yaitu yang pertama obat objek, yaitu obat yang aksinya atau efeknya dipengaruhi atau diubah oleh obat lain. Yang kedua yaitu obat presipitan, yaitu obat yang mempengaruhi atau mengubah aksi atau efek obat lain. Kemudian mekanismenya. Mekanisme interaksi obat secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 mekanisme, yaitu interaksi farmasetik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Yang pertama yaitu interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik atau inkompatibilitas terjadi di luar tubuh, yaitu sebelum obat diberikan, antara obat yang tidak dapat dicampur. Pencampuran obat demikian menyebabkan terjadinya interaksi langsung secara fisik atau kimiawi, yang hasilnya terlihat sebagai pembentukan endapan, perubahan warna, dan lain-lain atau tidak terlihat. Interaksi ini biasanya berakibat inaktivasi obat. Dan yang kedua yaitu interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik ini merupakan interaksi yang terjadi apabila satu obat mengubah absorpsi, distribusi, biotransformasi, atau eliminasi obat lain. Absorpsi dapat diubah jika obat pengubah pH atau metilitas diberikan secara bersamaan. Kemudian perubahan distribusi dapat disebabkan oleh kompetisi untuk ikatan protein atau pergeseran dari tempat ikatan jaringan. Pada perubahan biotransformasi atau metabolisme, sebagai contoh induksi digambarkan dengan jelas oleh pengobatan antikonvulsan utama, yaitu phenytoin, carbamazepin, dan barbiturat. Sedangkan inhibisi dapat ditimbulkan oleh antimikroba quinolone, makrolida, dan golongan azol. Yang ketiga yaitu interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik terjadi antara obat-obat yang mempunyai efek samping yang serupa atau berlawanan. Interaksi ini disebabkan oleh kompetisi pada reseptor yang sama atau terjadi antara obat-obat yang bekerja pada sistem fisiologi yang sama. Interaksi farmakodinamik dapat diekstrapolasi ke obat lain yang segolongan dengan obat yang berinteraksi, karena penggolongan obat memang berdasarkan persamaan efek farmakodinamiknya. Jenis interaksinya yaitu ada 5, yaitu interaksi obat-obat, interaksi obat, makanan, dan minuman, interaksi obat herbal, interaksi obat penyakit, dan interaksi obat uji laboratorium. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu interaksi obat uji laboratorium, atau yang bisa kalian lihat yang saya lingkari merah. Interaksi obat uji laboratorium, menurut Sim dan Masan, menyatakan bahwa interaksi obat dengan uji laboratorium terjadi apabila obat mempengaruhi akurasi uji diagnostik. Interaksi ini dapat terjadi melalui gangguan kimia. Misalnya, laksatif anthraquinone dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan zat yang diukur. Tujuan dari pemeriksaan laboratorium ini yaitu yang pertama untuk mendeteksi penyakit. Itu dengan hasil tes laboratorium kan kita belum dapat terlihat ada keseimbangan apa yang terganggu dalam tubuh kita.
Nah, kita kan bisa jadi deteksi penyakitnya itu apa. Yang kedua yaitu menentukan resiko. Nah, bisa dilihat setelah kita memeriksa atau tes laboratorium, resikonya itu parah atau tidak begitu. Kemudian yang ketiga yaitu memantau perkembangan penyakit. Setelah kita melakukan pengecekan, bisa terlihat penyebaran penyakitnya itu sudah sampai mana. Jadi bisa kita pantau perkembangan penyakitnya bagaimana gitu. Kemudian yang keempat, memantau pengobatan dan lain-lain. Nah, dipantau apakah obatnya itu sudah berefek bagus atau tidak ke tubuh kita itu. Kemudian yang kelima itu mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit dan membahayakan. Nah, untuk mengurangi kesalahan atau potensi membahayakan bagi tubuh kita, yang tadinya kita kan belum tahu di dalam tubuh kita itu terdapat penyakit apa. Nah, setelah uji tes lab, kita bisa mengetahui apa penyakit yang ada di dalam tubuh kita dan dapat segera diobati. Contoh dari interaksi obat dengan hasil laboratorium. Yang pertama yaitu laksatif anthraquinone dengan uji urin. Nah, laksatif anthraquinone dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan dan zat yang diukur. Apabila mengevaluasi status kesehatan pasien, apoteker harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil uji diagnostik. Yang kedua yaitu laksatif anthraquinone dengan tes tiroid. Nah, laksatif anthraquinone dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang interaksi obat dengan uji laboratorium. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.